Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dinta Pradedewi dengan NIM 2005520042. Saya Yolanda Rizky dengan NIM 2005520044. Yang akan menggunakan prediction diabetes using KKN. Latar belakang, semakin pesatnya perkembangan teknologi mengakibatkan manusia mengalami perubahan pada kebiasaan masing-masing individu. Pemanfaatan teknologi sesuai porsi tentu akan memberikan efek positif terhadap penggunanya. Pada masa sekarang, segala sesuatu dituntut untuk lebih efektif dan efisien. Khususnya dalam dunia kesehatan juga dibutuhkan alternatif untuk membantu kinerja para praktisi kesehatan. Prediksi diabetes menggunakan situs Kaggle juga merupakan salah satu bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi khususnya di bidang kesehatan. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, glukosa, merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Akan tetapi, pada penderita diabetes, glukosa tersebut tidak dapat digunakan oleh tubuh. Kadar gula glukosa dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi pankreas. Namun, pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengelola glukosa menjadi energi. Dari latar belakang ini, dan juga berdasarkan salah satu dataset yang diambil dari Kaggle, maka dapat disimpulkan bahwa situs Kaggle yang digunakan merupakan bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi yang diharapkan bermanfaat bagi praktisi kesehatan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi mereka dan dapat memprediksi penyembuhan diabetes secara portable, valid, akurat, dan mudah digunakan dan konsisten. Selanjutnya ada algoritma K-Nearest-Neighbor untuk memprediksi diabetes. K-Nearest-Neighbor atau KNN adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran train dataset yang diambil dari tetangga terdekatnya nearest neighbors dengan K merupakan banyaknya tetangga terdekat. Melakukan klasifikasi dengan proyeksi data pembelajaran pada ruang berdimensi banyak, ruangnya ini dibagi menjadi bagian-bagian yang mempresentasikan kriteria dan data pembelajaran. Setiap data pembelajaran dipresentasikan menjadi titik-titik C pada ruang dimensi banyak. Konsep data dalam KNN yakni adalah membentuk jumlah kelompok neighbors K-nya, mengambil data K terdekat K neighbors, dan data terbaru berdasarkan jarak Euklidian antara keduanya. Lalu dari K neighbors tersebut, hitung berapa banyak data poin yang masuk di masing-masing kategori dan memasukkan data baru ini ke dalam kelompok yang memilih jumlah K neighbors terbanyak. Implementasi yang pertama, buka situs Kaggle dan klik New Notebook. Selanjutnya, install atau add dataset yang ingin dikerjakan di Kaggle seperti gambar di atas. Selanjutnya, import libraries yang diperlukan. Selanjutnya, import dataset prediksi diabetes Bima Indians. Seperti gambar, terdapat tulisan yang berwarna merah. Selanjutnya, bersihkan data yang tidak lengkap jika ada. Lalu yang ketiga, identifikasi variabel dan tipe data yang bernilai integer dan float untuk diolah selanjutnya. Yang keempat, definisikan input-output data yang menggunakan integer dan float. Lalu yang kelima, bagi data untuk training dan validasi tes. Selanjutnya, membangun learning machine model dengan algoritma KNN. Selanjutnya, kita menggunakan metode prediksi untuk menentukan nilai K. Gunakan metode prediksi untuk memprediksi nilai menggunakan KNN dan X-test Anda seperti pada gambar. Lalu buat confusion matrix dan laporan klasifikasi. Selanjutnya, kita dapat lihat di gambar terdapat hasil grafik nilai K berdasarkan error rate dan nilai K. Setelah itu, kita buat lagi koreksi nilai K dengan confusion matrix dan laporan klasifikasi dan memperoleh hasil visualisasi seperti pada di gambar. Kesimpulannya, secara keseluruhan tampaknya ada semacam hubungan antara BMI, jumlah kehamilan, fungsi silsilah, dan hasil tes diabetes.
Mengejutkan bahwa median BMI tidak banyak berubah karena jumlah kehamilan meningkat. Kami berharap ada hubungan positif yang kuat antara jumlah kehamilan dan BMI. Mereka yang dites positif diabetes memiliki BMI lebih tinggi daripada mereka yang tidak. Namun, saya memperkirakan perbedaan yang lebih besar antara median. Untuk menemukan hubungan antara fungsi silsilah dan hasil tes, akan menarik juga untuk memiliki laki-laki dan mereka yang berusia di bawah 21 tahun, serta 21 tahun sebagai sampel. Dengan begitu, mungkin variabel perancu seperti hormon yang hanya dimiliki wanita yang dapat menyebabkan diabetes dapat dihilangkan. Baik, untuk algoritma yang selanjutnya akan dibahas oleh saya, Indah Nurmalitasari dengan NIM 0059 dan rekan saya Rizky Yuliana dengan NIM 0086, di mana pada pemaparan algoritma naive Bayes yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Rizky. Pengklasifikasi naive Bayes. Pengantar algoritma naive Bayes. Metode pengklasifikasi berdasarkan probabilitas sederhana dan dirancang agar dapat dipergunakan dengan asumsi antar variabel penjelas saling bebas atau independen. Algoritma teorema Bayes. Algoritma yang mempelajari probabilitas suatu objek dengan ciri-ciri tertentu dalam kelompok aturan Bayes dan bersifat seadanya karena mengasumsikan independensi di antara semua klasifikasi di dalam kumpulan data. Teorema Bayes dapat dirumuskan dengan persamaan matematika di bawah ini. Px dibagi Y sama dengan Py dibagi X, Px dibagi Py. Keterangan Px dibagi Y, probabilitas bersyarat atau peluang terjadinya peristiwa X jika peristiwa Y benar. Py dibagi X artinya probabilitas bersyarat atau peluang terjadinya peristiwa Y jika peristiwa X benar. Px artinya probabilitas terjadinya X, sedangkan Py probabilitas kejadian Y. Tipe naive Bayes dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, multinomial naive Bayes, digunakan mengklasifikasi kategori dokumen. Yang kedua, Bernoulli naive Bayes, untuk pengklasifikasi lebih fokus pada hasil ya atau tidak. Yang ketiga, Gaussian naive Bayes, untuk asumsikan pendistribusikan nilai kontinu yang terkait dengan setiap fitur berisi nilai numerik. Mari kita mengolah data naive Bayes menggunakan mengklasifikasi jamur mereka aman untuk dimakan atau beracun dengan data naive Bayes. Langkah pertama, mengimport data yang diperlukan. Kita bisa lihat gambar yang tertera di slide. Sekarang dapat kita lihat slide selanjutnya adalah pemrosesan data. Untuk langkah kita bisa lihat tertera pada PPT tersebut. Kita dapat melihat data frame 6x23 karakteristik untuk diklasifikasi termasuk variabel kelas. Variabel lainnya termasuk warna, bentuk, dan permukaan tutup, jarak insang tangkai, dan tip kerudung, serta variabel habitat, nomor atau populasi. Sebagian besar variabel kami sepertinya bebas dari nilai yang hilang. Langkah kedua, periksa jumlah nilai yang hilang. Dari data di atas, kita tidak memiliki nilai yang hilang. Analisis data eksplorasi. Kami tidak akan membahas banyak tentang EDA, karena tujuan utamanya adalah untuk menguji implementasi R dari naive Bayes, tetapi melakukan EDA adalah suatu
yaitu kewajiban untuk memberi firasat yang di antara karakteristik penting di dalam klasifikasi jamur. Tapi berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, melakukan beberapa probasi dalam database. Dari gambar di atas diagram bawah ini adalah database yang cukup seimbang. Yang kedua, melakukan beberapa peta pohon untuk melihat populasi yang lebih dalam. Dari gambar di atas, kita dapat melihat bahwa kedua kelas jamur baik yang dapat dimakan maupun yang beracun pengaruh oleh habitat kelas D atau yang dapat ditemukan di hutan. Namun, lokasi paling umum kedua oleh jamur yang dapat dimakan adalah di kelas G atau rumputan, sedangkan untuk jamur beracun adalah di kelas P atau perkotaan. Jamur yang berbau atau beracun mudah dikenali bahwa jamur memiliki bau busuk, sedangkan jamur yang dapat dimakan tidak berbau atau tidak berbau sama sekali. Yang selanjutnya yaitu pengklasifikasian naive Bayes, di mana dalam pengklasifikasian ini terdapat 5 langkah. Yang pertama yaitu split to test strain, yang kedua yaitu final feature selection, yang ketiga yaitu create the model, yang keempat yaitu predict, dan yang kelima yaitu evaluate the model. Kemudian kita akan melakukan pembahasan pada langkah pertama yaitu split to test strain, di mana pada split to test strain ini akan dilakukan guna membagi data menjadi data pelatihan dan data uji yang dapat dilakukan dengan input kode seperti di bawah ini. Untuk membedakan, kita harus men-split antara data yang true dengan data yang false. Kemudian pada langkah kedua yaitu final feature selection. Untuk final feature selection, kita akan menggunakan plot kepentingan variabel dari pustaka Random Forest, dan cara ini dilakukan karena sangat efektif dan andal untuk menghapus beberapa variabel dalam pembuatan model yang lebih baik. Untuk melakukannya, kita dapat input kode di bawah ini sehingga dapat disimpulkan dengan melihat tabel atau gambar plot, di mana variabel bau merupakan prediktor terpenting pada kasus ini atau masalah ini. Kemudian yang selanjutnya atau langkah ketiga yaitu create the model. Create the model ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan yang terjadi saat pemrograman berlangsung serta menciptakan konsistensi data. Untuk langkah yang keempat yaitu predict. Predict sendiri bertujuan untuk memprediksi beberapa kemungkinan untuk pengklasifikasian data agar memudahkan saat pengolahan data dalam program. Kemudian yang selanjutnya yaitu evaluate the model. Evaluate the model ini memiliki 3 langkah. Yang pertama yaitu confusion matrix, yang kedua yaitu overfitting check, dan yang ketiga yaitu ROC curve dan AUC. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu confusion matrix. Langkah ini dilakukan untuk mencari informasi perbandingan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan cara memasukkan kode di bawah ini. Yang selanjutnya, setelah kita memasukkan kode, maka akan ada hasil tabel confusion matrix seperti gambar di samping, di mana terlihat bahwa data positif yang diprediksi benar ada sebanyak 1288, dan data negatif yang diprediksi benar ada sebanyak 1021. Kemudian tidak ada data negatif yang diprediksi sebagai data positif. Kemudian data positif namun diprediksi sebagai data negatif sebanyak 162. Langkah yang kedua yaitu overfitting, training akurasi versus tes akurasi, di mana pada langkah ini digunakan untuk mencari data yang terbaik antara training akurasi dengan tes akurasi. Langkah ini dilakukan dengan cara memasukkan kode ke dalam sistem di bawah ini.
Kemudian yang langkah selanjutnya yaitu ROC Curve dan AUC. Langkah ini dilakukan untuk mengukur kinerja klasifikasi dalam menentukan ambang batas dari model yang telah dibuat dengan cara memasukkan kode yang ada di samping kanan berikut. Kemudian akan didapatkan hasil seperti pada gambar di samping kiri, yaitu berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengklasifikasian yang kelompok kami lakukan berhasil karena dapat mengeneralisasikan data dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.